Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Rizky Febriana Putri MPD. Kelompok kami akan mempresentasikan materi galaksi. Kelompok 5 beranggotakan Akmalia Nurrahma, Penny Yanti Lela Alpina, Saidatun Nikmah, Siti Rohana, dan Widya Lestari. Materi-materi yang akan kami presentasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian galaksi. Kedua, ciri-ciri galaksi. Ketiga, bentuk-bentuk galaksi. Keempat, teori terbentuknya galaksi. Kelima, kain kosmis. Saya, Penny Yanti Laila Alpina, akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotetis yang dikenal dengan materi gelap. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani yaitu galaxias, yang berarti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti yang dalam bahasa Inggris Milky Way, yang berarti jalan susu yang sesuai dengan penampakannya di angkasa berupa pita putih samar. Tipe-tipe galaksi berkisar dari galaksi kerdil dengan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang, yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti. Tata surya termasuk bumi dan semua bintang yang mengorbit matahari. Tiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Demikian juga jenis awan antar bintangnya. Di antara galaksi-galaksi ini tersebar medium antar bintang berupa gas, debu, dan sinar kosmis. Lubang hitam supermasif terdapat di pusat sebagian besar galaksi. Diperkirakan lubang hitam supermasif inilah penyebab utama inti galaksi aktif yang ditemukan pada sebagian galaksi. Galaksi Bima Sakti diketahui memiliki setidaknya satu lubang hitam supermasif. Kemungkinan terdapat lebih dari 170 miliar galaksi dalam alam semesta teramati. Biasanya dipisahkan oleh jarak beberapa juta parsec. Sebagian besar galaksi diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki himpunan yang disebut kelompok dan gugus, yang ada pada gilirannya membentuk himpunan yang lebih besar yang disebut gugus raksasa. Dalam segala terbesar, himpunan-himpunan ini umumnya tersusun dalam lapisan dan untayan yang dikelilingi oleh kehampahan yang sangat luas. Meskipun belum dipahami secara menyeluruh, materi gelap kemungkinan menyusun sekitar 90% dari massa sebagian besar galaksi. Data pengamatan menunjukkan lubang hitam supermasif kemungkinan ada di pusat dari banyak galaksi, meskipun tidak semua. Berikut ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi gambar galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti, letak tata surya yang berisikan bumi yang kita tinggali saat ini terletak di sini. Dan inilah ilustrasi lubang hitam supermasif yang ada di pusat galaksi Bima Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatun Nikmah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri galaksi. Ciri galaksi yang pertama
adalah galaksi dapat terlihat jelas di luar jalur bintang Kali Serayu, jauhnya ribuan bahkan jutaan tahun cahaya dari matahari kita. Jadi sebenarnya galaksi ada banyak sekali, mungkin sampai ratusan. Selain pada itu, ada juga galaksi yang dideteksi memiliki jarak yang jauh sampai jutaan cahaya galaksi. Ciri yang kedua, galaksi mempunyai cahaya sendiri. Berbeda dengan planet yang memerlukan matahari untuk menerima cahaya, galaksi memiliki cahaya sendiri dan bukan berasal dari pantulan. Di mana sinar gamma merupakan senjata terbesar yang ada di alam. Sinar tersebut didapat dari semburan pulsar atau bintang besar yang mati, serta meledak dan memancarkan radiasi cahaya. Ciri yang ketiga, galaksi mempunyai bentuk-bentuk tertentu, yaitu mempunyai inti yang bercahaya di pusatnya sehingga mudah dikenal. Bentuk-bentuk galaksi tersebut diantaranya elips, spiral, dan tak beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk galaksi. Yang pertama ada bentuk tak beraturan. Galaksi ini tidak memiliki bentuk khusus. Galaksi ini menunjukkan tidak adanya bekas sirkulasi atau rotasi simetris, akan tetapi memiliki tampilan yang tidak beraturan. Anggota dari galaksi tipe ini terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Contoh dari galaksi tipe ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Dua buah galaksi tetangga terdekat Bima Sakti, yang hanya berjarak sekitar 180.000 tahun cahaya dari Bima Sakti dan dianggap sebagai satelit dari galaksi Bima Sakti. Galaksi tak beraturan ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu-debu. Yang kedua ada bentuk elips. Penampakan galaksi ini terlihat seperti elips. Galaksi yang termasuk dalam tipe elips ini mulai dari galaksi yang berbentuk bundar sampai galaksi yang terbentuk bola pipet. Galaksi elips terlihat seperti bola lonjong besar yang bersinar. Struktur galaksi tipe ini tidak terlihat dengan jelas. Galaksi elips sangat sedikit mengandung materi antar bintang dan anggotanya adalah bintang-bintang tua. Contoh galaksi tipe ini adalah galaksi M86 dan M84, yaitu galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo. Yang terakhir ada bentuk spiral. Bagian-bagian utama galaksi spiral adalah halo bidang galaksi dan bagian pusat galaksi yang menonjol. Anggota galaksi spiral terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Bintang-bintang tua terdapat pada kumpulan bintang-bintang yang berjumlah ratusan dan berbentuk bola. Bintang-bintang muda terdapat di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Galaksi spiral berotasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi. Ukuran galaksi spiral antara 20.000 sehingga lebih dari 100.000 tahun cahaya. Contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti inilah bumi sebagai bagian dari sistem tata surya berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya galaksi. Yang pertama, menurut teori Fowler, pada tahun 1957, 12 miliar tahun yang lalu, galaksi masih berupa gas hidrogen yang sangat besar dan berada di ruang angkasa dan bergerak perlahan-lahan mengadakan rotasi, sehingga secara keseluruhan berbentuk bulat. Dan karena gaya beratnya kemudian mengalami kontraksi atau pengerutan. Pada masa kontraksi, bagian luar kabut banyak yang tertinggal.
pada bagian yang berputar lambat dan mempunyai berat jenis besar, terbentuklah embun-embun lokal dengan bintang-bintang di dalamnya. Gumpalan kabut tersebut secara perlahan-lahan mengadakan kontraksi. Setelah berpuluh juta tahun, gumpalan tersebut mempunyai bentuk yang relatif tetap. Yang kedua adalah teori Hubble. Pada tahun 1925 dapat dibuktikan bahwa galaksi-galaksi yang tampak dari bumi itu selain berotasi juga saling berjatuhan dan menjauhi bumi. Teori ini dikenal dengan The Expanding Universe. Hubble juga mengibaratkan bahwa alam semesta bersifat seperti balon atau gelembung karet yang sedang ditiup ke segala arah. Ternyata, sebelum Hubble menemukan teorinya bahwa alam ini mengembang, dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan langit dengan berekspansinya galaksi-galaksi itu. Pernyataan bahwa alam semesta itu berekspansi dapat ditemukan dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 47 yang mempunyai arti, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan atau kekuatan kami, dan sesungguhnya kamilah yang meluaskannya. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa adanya korelasi antara konsepsi Al-Quran dengan teori Edwin Hubble. Menurutnya, bahwa benda-benda alam semesta ini terus berkembang meluas, sehingga galaksi-galaksi itu saling menjauh dari yang satu dengan yang lainnya. Semua itu menurut perintah Allah yang menciptakannya, dan terus demikian sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nama saya Akmalia Nurrahma. Di sini saya akan membahas mengenai kain kosmis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, lebih baik kita pahami dulu apa arti kosmos dan apa arti kosmis. Menurut KBBI, kosmos berarti sistem dalam alam semesta, sedangkan kosmis berarti semua yang ada di alam semesta, termasuk galaksi, bintang-bintang, dan planet. Lalu, apa latar belakang yang mendasari terbentuknya istilah kain kosmis ini? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Sejak tahun 1980-an, para ilmuwan telah mempelajari alam semesta dan berbagai materi di dalamnya. Dan mereka meyakini bahwa segala materi di alam semesta itu tersebar serta tidak ada aturan yang mendistribusikannya. Namun, kemudian ditemukan adanya sistem kontrol yang ketat terhadap distribusi seluruh materi di alam semesta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang kosong di alam semesta, melainkan merupakan bangunan kokoh yang didominasi oleh materi gelap dan energi gelap. Karena itulah, sejak beberapa tahun yang lalu, minat para ilmuwan dalam mempelajari distribusi materi alam semesta ini mulai tampak. Nah, mereka memulainya dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana sih mendistribusikan galaksi-galaksi di alam semesta yang luas ini? Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan adanya komputer yang super canggih dan super besar, yang mana komputer tersebut memuat lebih dari 10.000 juta informasi yang merupakan hasil dari observasi. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan.
di mana pada komputer tersebut akan membuat sebuah gambar mikrokosmos yang ada pada alam semesta ini. Mikrokosmos maksudnya adalah gambaran langit dunia yang dilihat di dalam komputer. Jadi gambaran dunia secara kecil. Nah, ini adalah gambar hasil potret mikrokosmos yang tampak pada layar komputer. Setelah menyaksikan gambar ini, para ilmuwan menyadari bahwa galaksi-galaksi di alam semesta berbaris pada benang yang tipis. Jadi ini ada seperti garis-garis yang di sana tersebar bintang-bintang yang membentuk kumpulan, yaitu menjadi galaksi-galaksi yang terikat dengan kuat seakan membentuk permadani alam semesta. Jadi, karena itulah muncul istilah kain kosmos. Ini bisa kita lihat, subjek di atas merupakan potret yang muncul pada komputer. Pada kenyataannya, gambaran tersebut mempunyai lebar yang sangat besar, yaitu 2.400.000 tahun cahaya. Dalam gambar tersebut juga nampak jelas benang-benang alam semesta dan mewakili titik poin yang jelas di berbagai tempat berkumpulnya planet dan galaksi, yang juga seakan seperti kain kosmos. Jadi kesimpulannya, kain kosmis adalah gambaran mikrokosmos yang dilihat para ilmuwan pada komputer yang super canggih, yang mana galaksi-galaksi terlihat berbaris pada benang tipis dan panjang, serta saling terikat seakan membentuk helai kain. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kelompok kami ini, yaitu mengenai galaksi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pernah membahas tentang luas alam semesta dengan begitu banyak objek yang ada di dalamnya. Diameter alam semesta yang sudah teramati saat ini benar-benar luar biasa luas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jumlah galaksi yang ada di seluruh alam semesta yang sudah teramati. Seperti biasa, daripada kalian penasaran, mari kita bahas bersama. Tapi, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini makin berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini agar bermanfaat untuk semuanya. Sudah? Mari kita lanjut. Seperti kita ketahui bersama bahwa galaksi adalah tuan rumah dari miliaran bintang dan triliunan planet yang ada di dalamnya. Dan saat ini, kita berada pada sistem galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tapi, galaksi Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta ini. Menurut penelitian, diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru semesta yang sudah teramati. Dan dalam masing-masing galaksi itu diisi oleh jutaan, bahkan sampai miliaran bintang. Dan tentu, di setiap sistem bintang minimal akan mempunyai satu buah planet. Namun, planet tersebut bukan berarti akan memiliki kehidupan seperti halnya di bumi. Tentang planet yang mempunyai kehidupan seperti di bumi, itu cerita berbeda yang sudah sering dan akan terus kita bahas di channel ini. Mengingat penelitian pun masih terus dilanjutkan dalam mencari kehidupan pada sistem bintang lain. Oke, menurut penelitian diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta yang sudah teramati. Nah, beberapa dari kalian mungkin akan ada yang bertanya, ngapain sih repot-repot ngitungin jumlah galaksi? Apa pentingnya? Ya wajar sih kalau kalian nanya gitu,
karena emang sepertinya kayak buang-buang waktu saja. Tapi, demi kepentingan ilmu pengetahuan, hal tersebut sangat-sangat penting. Jadi, menghitung galaksi sama halnya seperti sensus penduduk. Dengan mengetahui jumlah penduduk, kita kan bisa mengetahui pertumbuhan penduduk pada suatu kota dan kepadatan penduduk pada suatu area, juga tingkat kelahiran dan kematian. Demikian pula dengan galaksi. Dengan mengetahui jumlah galaksi pada alam semesta yang sudah teramati, kita bisa mengetahui dan menjejak kembali pembentukan galaksi di alam semesta ini. Namun, bagaimana sih para peneliti bisa mengetahui ada 2 triliun galaksi di alam semesta ini? Karena itu jumlah yang sangat-sangat banyak. Bisa kita bayangkan, di alam semesta yang sangat luas ini terdapat galaksi sebanyak itu. Untuk bisa mengetahui jumlah galaksi di semesta, para peneliti akan bertindak sebagai petugas sensus. Tapi, tentu sensusnya tidak dengan mendatangi setiap galaksi ya, karena ya itu jelas sangat mustahil. Cara sensusnya dengan memanfaatkan teleskop yang berada pada luar angkasa, seperti halnya teleskop Hubble. Para peneliti tentunya tidak menggunakan teleskop yang ada di bumi, dikarenakan tidak semua radiasi elektromagnetik bisa mencapai bumi. Hal tersebut dilakukan karena teleskop di luar angkasa tidak dihalangi oleh atmosfer untuk bisa menerima cahaya dari seluruh gelombang yang ada. Hal tersebut sangatlah penting, dikarenakan galaksi yang diamati oleh teleskop di luar angkasa kebanyakan sangat-sangat redup. Teleskop di luar angkasa akan melakukan pengamatan pada satu area di langit. Nah, jadi seperti halnya teleskop Hubble hanya bertugas untuk fokus mengamati satu petak area langit yang sudah ditentukan. Menurut penelitian dalam skala besar, distribusi materi dalam alam semesta itu homogen dan isotropik, dan para peneliti berasumsi bahwa alam semesta itu homogen. Maka, dengan begitu jumlah galaksi pada satu area di alam semesta bisa diekstrapolasi untuk area lain di alam semesta ini. Dengan cara itulah para peneliti bisa mengetahui perkiraan jumlah galaksi yang ada di seluruh semesta yang sudah teramati. Itu berarti teleskop luar angkasa seperti Hubble melakukan survei pada satu petak langit untuk mengetahui ada beberapa galaksi di sana. Pengamatan akan dilakukan secara terus-menerus selama beberapa waktu untuk bisa memotret area tersebut dengan eksposur yang panjang. Tentu, tujuannya agar teleskop luar angkasa bisa melihat objek yang sangat-sangat redup. Salah satu teleskop luar angkasa yaitu teleskop Hubble bisa mendeteksi keberadaan galaksi yang berada pada jarak 12 miliar tahun cahaya atau kurang dari 2 miliar tahun setelah peristiwa Big Bang. Luar biasa bukan? Tapi, teleskop Hubble akan segera pensiun dan digantikan oleh teleskop luar angkasa yang lebih canggih bernama James Webb, yang sudah pernah kita bahas sih pada video sebelumnya. Penelitian mengenai jumlah galaksi ini tentu dilakukan demi ilmu pengetahuan manusia. Nantinya, dengan hasil penelitian tersebut bisa untuk digunakan dalam memecahkan misteri alam semesta yang belum terjawab. Semisal saja mengenai bagaimana alam semesta ini terbentuk. Nah, intinya sih menurut para peneliti diperkirakan ada 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta yang sudah teramati. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Kedepannya masih banyak hal menarik lainnya yang bakal kita bahas, tentunya mengenai dunia antariksa. Seperti biasa, saya selalu berharap kalian bisa selalu mengambil sisi positif pada pembahasannya, dan tentunya harus dibarengi juga dengan pikiran yang positif. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like demi mendukung channel ini makin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.